Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini dulu, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua dipersilakan. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita mau ambil absen terlebih dulu. Doni Saputra, Doni Saputra, Hadir? Hadir, Pak? Muhammad Nabil, Hadir, Pak. Muhammad Fajar, Tidak tidak hadir, ada. Pak. Tidak hadir, Pak. Ahmad Kurniawan, Hadir Pak. Ikhlas Sarumaha, tidak ada ya. Baiklah, pada materi Ya, Pak. sebelumnya kita sudah membahas tentang itu apa itu kabel. Ada yang bisa menjelaskan apa itu kabel? Ada yang tahu kabel itu apa? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, Bapak jelaskan. Kabel adalah media yang menghantarkan arus listrik yang terdiri dari konduktor dan isolator. Ada yang tahu apa bedanya konduktor dan isolator? Tidak Tidak, ada. Pak. Baiklah, konduktor adalah bahan penghantar listrik yang biasanya digunakan pada kabel yang terbuat dari tembaga. Sedangkan isolator adalah bahan yang tidak mengantarkan listrik dan biasanya digunakan sebagai pelapis tembaga dari kabel tersebut. Baiklah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kabel. Oke, yang pertama yaitu kabel NIA. Seperti yang kalian lihat ada gambarnya. Kabel ini merupakan salah satu dari jenis kabel yang banyak digunakan dalam dunia kelistrikan dan umumnya digunakan pada instalasi listrik di rumah. Kabel ini bentuknya dari inti tunggal yang dilapisi oleh isolasi PVC yang terdiri dari berbagai macam warna seperti yang kita lihat. Kabel ini memiliki kekurangan yaitu isolasinya sangat tipis, mudah cacat dan tidak tahan air sehingga tidak bertahan terlalu lama. Kabel ini sering digunakan pada rumah-rumah sederhana pada umumnya ya. Kabel yang kedua yaitu kabel NIM. Kabel ini digunakan biasanya pada instalasi listrik rumah dan gedung. Kabel ini memiliki berjumlah tiga dan memiliki lapisan isolasi yang tebal. Kadang intinya juga bisa sampai 4 dan memiliki tingkat keamanan yang lebih baik daripada kabel NIA. Kabel ini juga dapat digunakan sebagai untuk menghemat listrik. Ini biasanya pada gedung-gedung bertingkat, kabel ini sering digunakan. Selanjutnya yaitu kabel NIY.
Kabel NYY ini adalah kabel yang dilapisi dengan isolasi berwarna hitam dan memiliki inti berjumlah 2 sampai 4. Umumnya kabel ini sering digunakan dalam instalasi ditanam di dalam tanah karena memiliki isolasi yang kuat. Lapisannya yang kuat sehingga tidak mudah digigit oleh tikus dan putus, sangat cocok untuk instalasi di dalam tanah. Selanjutnya yaitu kabel NIAF. Jenis kabel ini memiliki sifat fleksibel dengan penghantar tembaga berisolasi PVC. Kabel ini memiliki inti berupa tembaga berjenis serabut dan sering kita ketemui pada contohnya itu pada cok rawun. Kabel ini banyak sering digunakan. Keunggulannya yaitu memiliki fertilitas yang tinggi dan juga memiliki variasi warna yang bermacam. Seperti yang kita lihat pada gambar. Selanjutnya itu kabel NIF GBY. Itu kabel yang digunakan untuk instalasi rumah di bawah tanah yang memerlukan perlindungan tinggi. Kabel ini sangat cocok pada saluran tempat-tempat yang terbuka dan menghindari gangguan mekanis. Kabel ini juga digunakan untuk tekanan dan tantangan yang tinggi selama dipasang dan selama pengoperasian kabel ini. Pada kita lihat pada gambar, kabel ini memiliki inti jumlah 2, ada yang 3, 4, dan juga ada yang memiliki 5 inti. Selanjutnya yaitu kabel NYY-HY. Jenis kabel satu ini merupakan kabel listrik dengan banyak fungsi karena sangat mudah dipasang pada instalasi listrik apa saja. Kabel ini memiliki satu atau lebih utama dengan serabut yang dilapisi dengan bahan isolasi PVC dan juga bagian luar juga dilapisi dengan isolasi PVC. Selain untuk kebutuhan rumah tangga, kabel ini juga berfungsi untuk kebutuhan bangunan seperti perkantoran untuk mengoneksikan ruangan domain internet yang membutuhkan AC dingin sekaligus instalasi router hostingnya. Tentunya juga bisa dipindah-pindahkan ke berbagai tempat. Karena fleksibilitasnya tadi, sering juga digunakan pada kabel bawah tanah dengan kualitas biasa bertahan di kondisi yang lembab dan berair. Selanjutnya yaitu kabel NYM-HY. Kabel NYM-HY ini memiliki model yang mirip dengan kabel NYY-HY. Lapisan intinya berupa lebih dari satu tembaga serabut yang dilapisi oleh PVC. Bagian kabel ini terdiri dari konduktor, isolator, dan bagian pelindung paling luar. Kabel ini sangat banyak digunakan untuk mengalirkan arus listrik dengan daya kurang dari 900 watt. Selanjutnya yaitu kabel NIM HYO, yaitu kabel yang sering digunakan sebagai kabel audio, sound system, virtual video, dan loudspeaker. Ciri kabel ini itu memiliki banyak serabut dan memiliki lebih dari satu inti tembaga. Di bagian permukaan paling luarnya dilapisi oleh serat PVC. Kabel ini cukup digunakan dan banyak ditemukan di pasaran dengan harga yang lebih terjangkau. Selanjutnya itu kabel BC, yaitu kabel yang digunakan sebagai penangkal petir. Pada kabel ini jenis itu kabel pilin atau stranded yang menyatu dengan ukuran 6-500 mm dengan tegangan 500 volt. Kabel ini juga digunakan pada saluran listrik di atas tanah. Selanjutnya itu kabel ACSR. Kabel ini digunakan untuk saluran kawat penghantar, untuk saluran transmisi bertegangan tinggi atau yang kita kira dengan istilah SUTED. Kabel ini digunakan sebagai termasuk karena memiliki daya tahan dan daya tarik yang kuat. Kabel ini memiliki inti kawat baja. Selanjutnya itu kabel AAAC, yaitu kabel yang tidak sama jenisnya kabel umumnya, tapi memiliki bahan campuran antara magnesium dan aluminium.
Bat ini kabel ini tadi dari digunakan sebagai penghantar aliran listrik pada aliran petir pada grounding. Kabel AAC ini tahan terhadap korosi dan bahannya juga ringan. Biasanya disebut dengan kabel perpaduan antara aluminium 6201 karena terbukti memiliki konstruksi yang sangat kuat. Baiklah, sampai situ penjelasan materi jenis-jenis kabel atau apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi tadi? Doni, ada yang ingin ditanyakan, Don? Tidak, Pak. Mama Nabil, ada yang kurang paham atau yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Baiklah, berikutnya ada Bapak bertanya soal. Bentar, apakah sudah muncul soalnya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Silakan Doni bacakan soal nomor satu. Doni, bacakan, tolong bacakan nomor satu. Baik, Pak. Soal nomor 1. Apa saja aspek untuk memenuhi syarat kabel yang baik? A. Mekanis, elastis, panjang, dan kimia. B. Termis, mekanis, lentur, dan kimia. C. Mekanis, elektrik, termis, dan kimia. D. Elastis, elektrik, kuat, dan termis. Baiklah, jawaban yang mana dari pertanyaan tersebut adalah D ya. Elektris, elastis, kuat, dan termis. Pertanyaan nomor 2, tolong Ahmad Kurniawan bacakan. Kabel yang tahan terhadap korosi dan bahannya ringan serta biasanya disebut dengan paduan aluminium 6201 adalah kabel. Ya, terima kasih Ahmad untuk pertanyaan kedua, pertanyaan nomor 2 jawabannya itu adalah kabel AAAC. Pertanyaan nomor 3, Muhammad Nabil tolong bacakan soalnya. Baik, Pak. Gambar di atas merupakan gambar dari jenis kabel. Dari kabel jenis A. Kabel ACSR, B. Kabel NIHY, C. Kabel NIAF, D. Kabel BC. Baik, terima kasih Muhammad Nabil. Untuk jawaban nomor 3, gambar di atas adalah merupakan dari jenis kabel kabel BC. Baiklah, setelah banyak pertanyaan, apakah ada lagi yang masih kurang paham tentang materi sekarang? Tidak, Pak. Cukup? Tidak Cukup, Pak. cukup, Pak. Baiklah, jika ada yang mungkin nanti ada yang kurang paham, bisa kita komunikasikan lagi di grup WhatsApp ya. Baiklah, sebelum mengakhiri pertemuan ini, alangkah kita baiknya kita berdoa dulu. Pada ketua, silakan dipimpin. Baik, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mau dipelajari lagi untuk pertemuan selanjutnya.
Ayolah Bapak tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.